Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ahmad Ghazali dari kelas A dengan NPM 2217051134, dan di sini saya ingin menjelaskan uh, logisim 8 bit guna memenuhi syarat UAS dari mata kuliah POK dengan dosen pengampu yaitu Bapak Febi Eka Febriansyah. Nah, langsung saja saya akan menuju logisimnya. Pada bagian ini kita uh, langsung start saja. Saya di sini akan menjelaskan pada bagian nomor 4, yaitu TXT. Di sini kita mengklik keyboard, terus kita input 4. Nah, setelah itu akan menampilkan dua pilihan. Nah, pada dua pilihan ini kita menginput 2 untuk menambahkan file yang baru. Di sini saya ingin menambahkan nama saya sendiri, yaitu Rizky Ahmad. Setelah saya tambahkan, saya akan langsung menuju ke CPU. Pada bagian CPU ini memiliki bagian-bagian yaitu control unit, bus, dan I/O. Dari control unit ini mengirimkan ke RAM sebagai tempat penyimpanan sementara. Setelah itu, inputan akan diterjemahkan ke dalam bahasa mesin, lalu ke CPU kembali ke dalam RAM. Dari control unit tadi akan dikirim ke RAM. Itu guna sementara. Setelah itu diinputkan kembali ke ROM. Itu untuk dalam penerjemahan dalam bahasa mesin. Dilanjutkan, di ROM ini akan dibaca dan disimpan dalam waktu yang agak lama. Di ROM terjadi proses input dan output yang berulang-ulang seperti ditampilkan pada layar. Seperti ini. Kan kita bisa melihat ada angka-angka yang berulang-ulang ini. Setelah itu akan kembali lagi ke CPU. Untuk di bagian disk ini akan terjadi proses untuk menentukan letak data yang diterima, lalu kembali lagi ke CPU. Kita bisa melihat pada menu ini. Pada gambar ini kita memulainya dari keyboard control. Setelah kita menginput dari keyboard ini, keyboard akan mengirim perintah yang masuk ke dalam keyboard processor yang bertugas mencocokkan inputan dengan biner. Kode biner didapat dari kode ASCII. Dari situ kita tahu bahwa karakter yang kita input, baik huruf ataupun angka yang kita input melalui kode biner yang masing-masing itu berbeda. Untuk kode prosesor akan mengirimkan sinyal kepada RAM dan keyboard control melalui bus, yaitu penghubung antara komponen-komponen di dalam sistem komputer. Setelah itu, keyboard control berguna sebagai penghubung antara keyboard dan komputer yang memiliki fungsi untuk menginformasikan ketika tombol diletakkan atau dilepaskan, lalu masuk ke intercap controller untuk memfokuskan perintah sehingga mementingkan perintah yang lain, lalu sinyal akan masuk ke dalam CPU. Di dalam CPU itu ada 3 bagian control unit. Ada control unit, ALU, dan register. Untuk pertama, di dalam control unit bertugas untuk mengatur segala apapun dalam prosesor. Apabila instruksi merupakan perhitungan logika atau aritmatika, maka akan lanjut ke ALU, yang hasilnya akan ditampung oleh akumulator
lalu perintah akan dikirim menuju register untuk disimpan sementara, lalu kembali lagi ke ALU. Dari ALU kembali lagi ke control unit. Dari control unit akan dikembalikan lagi menuju ke cache. Setelah dari proses akan dilanjutkan ke ROM BIOS, yang berfungsi sebagai media penyimpanan firmware sehingga dapat dieksekusi secara cepat, lalu perintah akan dikembalikan lagi ke keyboard control. Untuk dikembalikan lagi ke keyboard control ini untuk memastikan inputan benar atau salah. Setelah itu akan kembali lagi ke ROM, BIOS, dan masuk ke RAM, yaitu tempat penyimpanan sementara, lalu masuk ke VGA card dan diarahkan bersama-sama menuju monitor untuk menampilkan outputnya. Setelah ini saya akan menjelaskan tentang ALU. Saya riset terlebih dahulu. Kita input 1. Pada menu ALU ini terdapat 6 operasi logika. Yang pertama ada AND, ada OR, ada XOR, ada NOR, ada ADD, dan SUB. Kita akan menginput dua bilangan, menginput 2 di sini. Setelah kita menginput 2, kita klik keyboard lagi, kita inputkan 25, 10. Ini kita reset lagi, kita ulang dari awal. Saya akan menjelaskan tentang ALU. Terus kita akan menginput 2. Menginput 2 bilangan, yaitu 2 dan 5. Setelah itu saya akan menginputkan 25, 10. Lalu terdapat dua bilangan, yaitu 2 kode 25 dan 10. Nah, di sini akan diproses akan menggunakan operasi logika berdasarkan tabel kebenaran, yaitu AND, OR, XOR, dan NOR. Untuk bagian NOR diubah terlebih dahulu dari binar ke desimal, kemudian ubah lagi dari desimal ke heksadesimal yang akan menghasilkan CA. Untuk ADD, yaitu 25 dan 10, diubah ke desimal yang hasilnya ditambahkan yang akan menghasilkan desimal dari 35.
Untuk subtraktor kembalikannya yang akan menghasilkan desimal dari 15. Sekian dari penjelasan saya. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.